Selamat pagi Bapak Saifuddin. Selamat pagi Bu Yusnita. Terima kasih buat waktunya Bapak. Saya dari CGP Angkatan 9. Saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di SMP 19. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mohon kiranya Bapak bersedia untuk menjawab. Siap. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini Pak? Ya, selama ini kita harus berpedoman pada data yang ada. Dari data itu kita ambil suatu pertimbangan-pertimbangan ya yang memang harus kita ambil supaya apa? Hasil keputusannya itu adalah keputusan yang memang untuk kebaikan semua. Baik yang memang dikenakan objeknya ya atau keputusannya maupun kita semua. Jadi semuanya tidak merugikan. Berarti identifikasi kasusnya itu dari data-data yang mungkin dari guru atau dari murid seperti itu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama tadi, sama-sama benar atau sama-sama nih benar, pendapat dua guru atau pendapat murid sama-sama benar. Gimana cara Bapak memutuskannya? Tentunya kan kalau di antara semuanya benar kan ada yang di atas benar, gitu. Pasti ada yang lebih benar. Nah itu yang gitu, ambil kepentingan atau ambil keputusan yang istilahnya mengakomodasi semuanya. Jadi walaupun nil A benar tapi ada yang di atas benar gitu. Nah, baik Pak. Mungkin yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Apakah mungkin ada diskusi atau sejenisnya Pak? Ya pasti kita yang paling kita utamakan kan kita ada masukan-masukan ya, masukan yang istilahnya yang update gitu ya, yang memang benar, yang ini. Nah itu harus kita diskusikan, diforumkan supaya apa? Hasilnya adalah keputusan kita bersama. Jadi apa yang kita ambil keputusan ya kita harus siap semuanya, baik yang positif maupun yang negatif. Berarti ada diskusi dan juga tadi ada forum ya Pak ya. Oke, baik. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan Pak? Kira-kira apa yang efektif? Yang paling efektif itu kalau memang itu adalah istilahnya hasil dari musyawarah. Hasil musyawarah itu paling efektif karena dari hasil musyawarah itu berarti semua akan menilai atau siap menerima ya, baik dampaknya, dampak yang positif maupun negatif, dan tentu harapan kan istilahnya seminimal mungkin negatifnya. Berarti harus lebih banyak yang positifnya gitu ya Pak ya. Gitu. Baik. Kemudian apa tantangan Pak kira-kira dalam mengambil keputusan? Pasti dong ada Pak pertentangan dari si A, si B. Apa nih tantangan yang lain Pak ketika Bapak mengambil keputusan di sekolah? Tantangannya ya kita harus benar-benar merangkul semuanya supaya tantangan itu memang diminimalisir. Contoh tantangannya apa nih Pak? Contohnya ya kalau memang istilahnya ada beberapa pendapat semuanya benar, nah itu harus kita ambil yang paling benar di antara itu. Yang paling itu kalau udah kesepakatan sebetulnya. Jadinya ujung-ujung musyawarah yang tadi ya Pak ya. Kalau baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal nih Pak? Jadwal tertentu ketika ada kasus dilema etika di sekolah Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tergantung permasalahan itu. Kalau memang permasalahan sangat urgent, biasanya saya langsung ngambil tindakan. Tetapi kalau memang permasalahan itu bisa terjadwalkan, kita jadwalkan. Yang memang yang paling istilahnya semuanya yang di apa ya istilahnya yang terkena kasus pun menerimanya gitu. Berarti tergantung berat atau ringannya sebuah masalah ya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini?
Ada. Jadi kita kan punya tim sekolah, punya stakeholder yang memang kita harus selalu bermusyawarah, berkoordinasi, sehingga keputusan itulah keputusan terbaik. Berarti bekerja sama dengan stakeholder di sekolah ini juga ya Pak ya. Berarti tidak mengambil keputusan secara sepihak. Oke, luar biasa Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tersebut? Ketika kita mengambil keputusan, kita harus benar-benar mengakomodir dari masukan-masukan ya, misalnya dari tim manajemen, dari stakeholder, sehingga apa yang kita putuskan itu yang terbaik untuk kita semua. Berarti memikirkan kepentingan bersama warga sekolah juga ya Pak ya. Baik, terima kasih buat waktunya Pak Saifuddin ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade, selamat pagi Pak Saya selaku Kepala SMP Negeri 2015 yang saya hormati, kedatangan kami di sini adalah untuk mewawancari Pak Amin yang berkaitan dengan kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan soal di sini ada masalah banyak bagaimana seorang pemimpin dari sebuah institusi mengambil sebuah keputusan terhadap masalah-masalah. Ya Pak Amin, selama ini bagaimana Pak Amin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika atau menunjukkan moral? Yang saya lakukan biasanya mencari tahu dari beberapa guru atau tenaga pendidikan, mengidentifikasi ini masalah etika moralnya bagus, ini juga bagus, sehingga saya harus mengambil keputusan yang terbaik di antara yang baik tadi. Karena identifikasi itu harus hati-hati ya. Jangan sampai yang saya identifikasi malah justru hal yang salah. Ternyata itu yang saya lakukan, hati-hati dalam komunikasi. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dari kepentingan. Atau mungkin ketika ada guru yang untuk sebuah lomba, ada guru yang mengatakan kita langsung pilih saja anaknya, atau ada guru yang mengatakan tidak bisa, kita harus seleksi, kita membuat daftar. Bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti itu? Iya, betul. Yang pastinya ketika saya mengambil sebuah keputusan dilema hal yang baik dua-duanya ya, pastinya saya tidak mengambil keputusan sendiri. Yang saya lakukan adalah berkolaborasi atau melakukan diskusi dengan tim manajemen sekolah terkait dengan sebuah keputusan yang dua-duanya bagus. Jadi yang saya sebutkan contohnya tadi ketika mengajukan anak lomba, tapi ada satu sisi yang mungkin lemahnya di mana dan lebih banyak bagusnya, lebih banyak di mana. Nah, pastinya kami mengambil sebuah keputusan itu secara bersama dengan mengambil yang terbaik dari yang baru tadi. Pastinya kepala sekolah yang terakhir yang menentukan. Kalau atau prosedur ya, prosedur seperti apa yang biasanya mau melakukan setiap Ya, yang pertama pasti saya panggil dulu ketika ada permasalahan yang muncul ya, saya panggil orangnya, saya secara pribadi saya mintain diskusi permasalahannya apa gitu. Kalaupun yang satu pun sama, saya juga sama, saya panggil, saya kumpulkan bukti-bukti lalu saya diskusikan dengan tim. Selanjutnya saya dari tim itu kita
putuskan, kita ambil keputusan yang terbaik sehingga tidak ada yang tersakiti dalam pengambilan keputusan tersebut. Demikian. Ya, mungkin seperti yang kata tadi Pak, dipanggil orangnya, sampai pada Iya. diskusi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya sama-sama benar nih dua-duanya punya. Apakah ada hal-hal yang lebih efektif yang Bapak kerjakan dalam menentukan kasus? Oh iya. Pastinya ketika kita bicara tentang efektivitas pengambilan keputusan, saya tidak lepas dari kinerja masing-masing guru terkaitkan dengan moral etika masing-masing. Jangan sampai ada juga guru yang mementingkan kepentingan di luar itu sementara dia sendiri tidak menguasai. Jadi saya ingin memang baik internal maupun eksternal dari guru atau pendidik yang menyampaikan permasalahan itu memang sejalan antara pikiran dan tindakannya, sehingga lalu kita ambil keputusan yang terbaik sehingga dia merasa tidak tersakiti di situ. Insya Allah dia memahami ketika keputusannya seandainya tidak saya ambil atau keputusan masalah tersebut saya anggap ini harus kita perbaiki. Jadi saya mengajak masuk ke dalam cara pikir dia dalam mengambil sebuah permasalahan itu, sehingga saya tahu betul bahwa oh ini yang menyebabkan adanya perbedaan. Oke, baik. Ini Pak Amir. Kalau hal-hal apa saja ini Pak Amir yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus tadi yang tantangan yang terberat sepertinya karena saya harus menghadapi ketika ada teman kita yang sudah memberikan kontribusi besar terhadap kegiatan sekolah, bukan hanya sebagai seorang wakil atau staf, tapi seorang guru yang bisa menghasilkan kualifikasi tinggi pada siswanya, tapi beliau melakukan sebuah kesalahan. Ini sebuah dilema buat saya. Nah inilah tantangan saya, bagaimana ketika saya mengambil keputusan dan dia tidak tersakiti, karena saya tetap on the track bahwa ketika itu salah harus katakan salah. Jadi ada dilemanya ya Pak. Iya. Dia punya berprestasi tapi pada satu titik dia melakukan kesalahan Iya. yang ada. Baik, mungkin Pak pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak nanti jadwal untuk berdiskusi di kantor dulu berdiskusi? Prosedurnya seperti Ya, baik. Untuk penanganan dilema etika ini, saya lihat dulu permasalahannya. Ketika permasalahan ini ini sederhana dan segera harus dituntaskan saat itu, maka saya akan tuntaskan saat itu juga. Tapi ketika saya lihat ini tidak bisa diselesaikan secara spontan pada saat itu, maka saya akan jadwalkan waktu yang tepat, kapan dipanggil dan dimintai keterangan untuk ketika saya lengkap keterangannya, ikuti semuanya, baru saya ambil keputusan. Sebelum ambil keputusan tentunya saya bekerjasama lagi dengan tim manajemen, karena sekali lagi kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah masalah lebih baik dan terbaik kayaknya daripada mengambil keputusan sendiri yang mungkin seorang pemimpin pun kadang kesan salah kalau tidak berkolaborasi. Kemudian gini Pak Amir, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Amir dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, betul. Alhamdulillah saya juga merasakan itu. Beberapa stakeholders, bukan hanya ketika ada masalah guru, terkadang di luar guru itu pun yang mensupport saya, misalkan dari tenaga pendidikan atau bahkan dari orang tua, mendapatkan info tersebut, walaupun tetap saya jaga kerahasiaan nama tersebut karena ini merupakan etika ya dalam mengatasi sebuah masalah.
itu yang saya manfaatkan betul, dan itu memang membantu saya ketika saya menghadapi sebuah masalah dilema etika di lingkungan kerja. Berarti itu juga yang membantu seperti mungkin dari tim manajemennya Pak. Iya. Ada masalah, diskusikan seperti itu Pak. Berarti tidak mengambil keputusan sendiri ya Pak. Iya, betul. Tapi Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak ini, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik nih dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan-keputusan itu? Apakah benar keputusan itu perlu menanamkan juga nilai-nilai agamanya? Betul, ya. Pengalaman yang saya petik dari sebuah masalah yang dipandang dari jauh sama-sama benar ya. Sebenarnya kita bicara tentang kebenaran, bahwa itu bagus dan benar, maka pengalaman saya adalah yang menarik itu adalah bagaimana saya mampu bisa memisahkan antara dua hal yang terbaik tadi menjadi yang terbaik, pastinya dengan cara kerjasama tim, ya. Kemudian saya perlu keikhlasan ketika saya panggil semua teman-teman, ketika ada masalah saya panggil mereka, tidak ada yang tersakiti karena saya bicara tentang kepentingan lebih besar, bukan hanya kepentingan satu atau golongan saja. Satu dari yang terbaik, Ya. juga menjaga Perasaan orang lain. Ya mungkin itu Pak Amin ya tadi wawancara kita tentang sebuah pengambilan keputusan seorang ibu ya tersebut dengan apa namanya dilema etika dan apa namanya kadang sulit. Yang satu bagaimana, yang satu juga teman berani memecahkannya dengan apa namanya sulit dari seorang keputusan pribadi membantu ini paling sebelum kalau di sekolah ini yang paling general itu apa Pak Amin di sekolah masalah apakah keterlambatan siswa, kondisi dan biasanya kalau bicara masalah bukan film etika lagi ya ini kalau permasalahan gitu kan kita termasuk lagi ketika gambar 9 pelanggarannya udah banyak Oh, iya. Mau dikeluarkan juga nih atau mau dikasih kesempatan? betul, sama itu salah satunya kalau menghadapi siswa yang dia sebenarnya anak ini punya kemampuan ya, punya akademiknya bagus, intelijensinya bagus, kompetensinya bagus, tapi di satu sisi dia ada apa namanya yang suka membuli temannya. Nah itu tantangan kita berat sekali ketika menghadapi anak seperti ini, karena orang tuanya pun kadang-kadang nggak sanggup menghadapi anak. Mungkin di sekolah lain pun ada yang seperti ini ya. Nah ini ketika kita menyerah, tidak bisa membina, itu kita anggap lemah posisi sekolah. Itu yang tantangan kita, bagaimana mengembalikan anak ini supaya dia tahu bahwa membuli, kekerasan apalagi jangankan dengan kata-kata atau verbal, dengan kekerasan fisik saja sudah sangat membahayakan orang lain. Ini sering terjadi di sini kan. Itu yang kedua, memang di sini kalau bicara tentang stability, berdasarkan hasil rapat memang mulai iklim penganan sekolah kita yang termasuk menurun dari komponen yang ada, baik literasi, numerasi dan seterusnya. Kita lemahnya di situ, masalah kekerasan yang masih terjadi di sekolah ini. Untuk kehadiran dan keterlambatan siswa susul apa namanya? Ya, pasti ada lah. Cuma memang kita belum mengambilkan formulasi yang kalau sekolah lain mungkin begitu jam pertama terlambat langsung close, kita belum, kita masih mengizinkan masuk, cuma mereka suruh kerja bakti aja di lingkungan sekolah. Nanti itu keputusannya kemarin terlambat tetap dibiarkan masuk. Iya masuk, karena kami memberikan
khawatir malah dimanfaatkan oleh orang luar kalau sampai di luar kelamaan 1 jam gitu ya. Iya, kita punya keselamatan lebih di dalam, tapi kita berdayakan dengan lingkungan yang lain. Itu yang 2 hal itu yang Salah seperti mungkin sama di sekolah lain. gitu ya. Kalau guru dan teknik ini sudah sangat berkurang ya, karena dengan adanya absensi yang berhubungan dengan PTKD, apa namanya, PPKD, sulit gitu ya. Baik, Pak, ya siswanya gitu ya, ya ini ya juga ada sesuatu dari situ Iya. jadi sering Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, adakah momen di mana Bapak memberikan sebuah keputusan yang apa ya, kebanyakan guru itu sudah ini anak harus pindah kelas atau harus keluar, tapi Bapak memikirkan masa depan dia, memikirkan waktu dia, jadinya dengan ikhlasan Bapak sudah kita Karena satu kejadian itu saya harus membuat keputusan. Tapi di sini belum, tapi di sekolah sebelumnya ada. Boleh nggak apa-apa? Boleh. Nah ini yang momennya sangat berat sekali waktu itu, di mana anak itu di kelas 9, tapi melakukan dia melakukan sebuah tindakan moral ya, amoral ya, asusila. Hingga itu perempuan sudah hamil di semester kedua. Semester kedua dia kelas 9 itu. Nah itu saya mempertahankan supaya bagaimana anak ini bisa tetap lulus dan ijazah, karena kasihan, karena dia, saya anggap dia adalah kesalahan juga dari orang tua, dimana orang tuanya sibuk sendiri kerja, sehingga anaknya bebas di rumah dengan pacarnya bisa itu. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan anak itu sampai tuntas, sampai dia mendapat ijazah, walaupun ada beberapa pembelajaran dilakukan secara daring karena anak itu sudah terlihat kandungannya, dan dia tidak sanggup juga. Kalau belajar normal itu kan pasti suka entah itu kan. Kalau sudah ada pertentangan dari banyak betul, tapi saya pertahankan karena saya melihat ini anak sebenarnya tidak 100% dia salah ya kan, walaupun memang yang namanya tindakan asusila itu salah dua-duanya, tapi tidak 100% saya bilang. Nah kita bantu mungkin dengan itu dia paling tidak dia punya ijazah, kapanpun dia melanjutkan kan masih bisa. Karena menurut undang-undang urusan menteri atau apa itu ya, bahwa tetap diizinkan anak itu sekolah. Kita tidak boleh mengeluarkan siswa dalam keadaan apapun kecuali dia mengundurkan diri. Itu yang saya pikirkan. Itu dilema etika ya Pak ya. Kadang-kadang gurunya kan memikirkan nama baik sekolah. Ya. Dan kalau sekolahnya memikirkan si anak nih masa depannya kalau nggak dapat ijazah kan sayang. Solusi tadi sebenarnya daring belajarnya. Iya. Kebetulan memang tinggal beberapa minggu lagi kan. Daring. ya baik ya Pak Amin ya terima